Shalom Bapak Ibu, selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang berlibur di kota Kendari dan dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Kami doakan ketika berhendak kembali ke kota saudara masing-masing, disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan bagi jemaat GBD Mendonga, selamat beribadah. Bagi kita semua selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Berharap di tahun ini semakin lebih baik dari tahun lalu. Walaupun kalau saudara lihat prediksi sepertinya tidak mungkin, sepertinya sulit. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara dahsyat. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita dapati pembacaan firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13 kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Korintus 13 ayat 13. Bisa ditampilkan? 1, 2, 3. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar ialah kasih. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya bacakan sekali lagi. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masuk di tahun baru, maka ada banyak impian, ada banyak rencana, ada banyak keinginan yang ingin kita gapai di tahun itu. Mungkin seperti tahun kemarin, waktu awal tahun kita mulai berpikir apa yang harus kita raih, apa yang kita lakukan sehingga kita mencapai hal-hal yang baik di depan kita. Namun sayangnya, ketika di akhir tahun biasanya kita mulai merenungkan kembali hari-hari yang berlalu, ternyata banyak hal yang kita tidak dapatkan, banyak hal yang kita impikan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi puji Tuhan, kalau Tuhan masih memberi kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melewatinya, itu anugerah Tuhan. Dan kita sudah ada di tahun yang baru. Beberapa waktu lalu saya sempat menyampaikan bahwa kalau ini sesuai rencana dan kehendak Tuhan, dunia misi bilang tahun 2030 Injil sudah didengar oleh semua orang. Kalau saudara baca Matius 24, maka di situ disampaikan bahwa ketika Injil didengar oleh semua orang, maka Tuhan sudah siap datang kembali. 2030. Ada nubuatan yang sekarang ini beredar di YouTube, di Facebook, di WA, bahwa tahun 2027 antikris mulai berkuasa. Dengan demikian sekarang ini tahun 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 5 tahun lagi. Tambah 3 tahun, 2030 berarti 8 tahun lagi. Kalau itu betul. Tapi semua nubuatan dan semua penyampaian perlu diuji. Perlu diuji. Kalau memang datang dari Tuhan, maka itu tepat. Tapi bagi saya dan saudara, kita mau tahun berapapun, kita tidak tahu hari mati kita kapan. Maka persiapkanlah dirimu sebaik mungkin agar supaya ketika hari itu datang, kita ada bersama-sama Tuhan dalam kerajaan sorga. Amin. Nah, untuk mempersiapkan ini, maka ada hal-hal yang disampaikan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti ayat yang tadi disampaikan. Ketika Rasul Paulus menyampaikan tentang kasih,
kepada jemaat Korintus. Karena waktu itu di jemaat Korintus kasih semakin tawar, kasih semakin dingin. Dalam rumah tangga kasih seperti mulai hilang. Dalam gereja seperti kasih mulai redup. Maka Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus supaya saling mengasihi. Kalau saudara baca dari awalnya, maka dalam bagian ini demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu pertama iman, kedua pengharapan, dan yang terakhir kasih. Maka dibilang, ditegaskan lagi, dan yang paling besar dari antaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi pagi hari ini saya tidak berbicara tentang kasih. Karena yang paling pertama dari semuanya adalah iman. Dia bilang tinggal ketiga hal ini, yang pertama iman, pengharapan, dan kasih. Ketika saya belajar tentang ini beberapa waktu lalu, saya dengar sebuah cuplikan entah di TikTok atau di Facebook. Bilang begini, ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, akan berhenti. Dua akan berhenti. Yang pertama iman. Iman hanya bawa kita dari dunia ini sampai di pintu sorga. Ketika dalam sorga sudah tidak ada iman, pengharapan pun tidak ada lagi. Hanya bawa kita sampai di pintu sorga. Tapi kasih itu tetap ada selamanya. Karena ketika kita tinggal dengan Tuhan, kasih itu semakin nyata. Nah, dengan demikian, maka untuk masuk ke sana, Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang pertama yang kita perlu bahas, perlu kita belajar adalah iman. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat pertama, Alkitab berkata seperti begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ingat sebuah cerita anak sekolah minggu. Ketika itu dia ke sekolah minggu dan diajar, anak-anak, apa itu iman? Maka gurunya bilang, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dia hafal baik-baik ayat itu, tapi dia tidak mengerti. Dan ketika dia pulang ke rumah, Bapak Ibu, dia pergi tempat tidur, dia gelisah. Dia ke kamar mandi, dia gelisah karena dia mau mengerti tentang iman itu. Maka dia tanya sama papanya, "Papa, sama tanya kok, apa itu? Seriusin kak?" "Iya, seriusin." "Apa kau mau tanya?" "Papa, apa itu iman?" Memangnya gurumu bilang apa kak? Guruku di sekolah minggu bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Papanya bingung menjelaskan bagaimana anak kecil mau mengerti tentang iman. Akhirnya, puji Tuhan, rumahnya dikelilingi dengan pagar dan di depannya itu ada gerbang. Maka anak ini dibawa, "Sini kok, ikut." "Ah, Papa, saya minta jelaskan iman itu apa. Papa bawa saya pergi keluar bermain." Dia bilang, "Sudah, ikut saja dulu, nanti kau mengerti." Dia ambil anak sampai di pintu gerbang. Dia ambil anaknya. Dia taruh di atas pagar. Di tembok, di tiang. Dia taruh di atas. Di situ kayak, "Sekarang Papa ajarkan kau iman. Sekarang kau lompat." Papanya ada di depannya. Akhirnya dia lompat. Apa yang papanya lakukan? Papanya tangkap dia. Akhirnya dia tanya, "Apa itu Papa?" "Itu iman. Kau lihat saya suruh kau lompat. Saya tidak bilang turun supaya saya tangkap kau. Tapi kau lompat dan akhirnya saya tangkap kau." Bapak Ibu mengerti hal ini?
Iman itu kita tidak pusing apa yang terjadi. Yang penting kita punya Bapa yang hidup. Amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang hebat. Maka ketika dia suruh kita lompat, lompat saja. Ikuti saja. Karena ketika ikuti, dia tetap bersama-sama dengan kita. Maka anak ini mengerti, oh itu iman. Daripada pusing dengan iman yang ada dasar dari segala sesuatu. Bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Maka anak ini mengerti, iman adalah melakukan kehendak Tuhan walaupun belum tahu hasilnya. Walaupun belum tahu hasilnya. Dia ikuti saja maunya Tuhan. Dia tidak terlalu pusing dengan orang lain. Dia tidak percaya orang lain. Bahkan ada sebuah sirkus yang dilakukan. Ada seorang yang melakukan sirkus. Di sini tebing, di sini tebing. Diikatlah tali dari sana ke sini. Dan yang melakukan sirkus ini jalan di atas tali itu menuju ke sana. Dia berulang-ulang lewat. Dan ketika dia lewat, orang bersorak-sorak bertepuk tangan. Akhirnya dia mulai tantang orang yang ada sementara nonton. Siapa yang mau ada dalam gendonganku? Jalan bersama-sama saya di tali ini. Semua orang diam. Tidak ada yang berani. Tapi tahu enggak, dari tengah-tengah kerumunan orang, ada seorang anak kecil lari dari tengah-tengah. Dibilang saya mau. Orang bingung, kok bisa anak kecil ini mau sih? Akhirnya dibawalah gendong anak ini dari jurang yang sebelah ke jurang yang sebelah dengan seutas tali. Pulang, orang tepuk tangan. Tapi begitu banyak orang penasaran, siapakah anak ini, anaknya siapa sih sampai berani pergi ke situ. Ketika dia turun, orang bertanya kepadanya, kau ini sebenarnya anaknya siapa? Anak itu bilang, nah itu bapakku yang sementara jalan tadi. Pak, Bu, ini iman. Dia tahu bapaknya tidak mungkin mencelakakan dia, betul? Dia tahu aturan-aturan Bapa yang Bapa kasih bukan mencelakakan dia. Bukan untuk menghancurkan dia. Tapi untuk kebaikan hidupnya ke depan. Maka dia berani. Iman akan membuat kita mampu melewati tahun ini. Walaupun kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca prediksi untuk tahun 2022 ini. Menakutkan. Gempa yang tahun lalu, kalau tidak salah, dia 1 hari sekian kali. Tahun ini meningkat lebih lagi. Banjir, gelombang dan lain sebagainya meningkat. Gunung Merapi yang meletus meningkat. Kekacauan meningkat. Menakutkan sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengar baik, bersama Tuhan engkau mampu melewati tahun ini. Katakan amin. Maka tidak usah takut menghadapi tahun ini. Karena tahun ini walaupun orang bilang begini-begini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau punya Bapa yang hidup. Engkau punya Allah yang luar biasa. Engkau punya Allah yang besar. Roma 8 bilang, bersama Tuhan aku melakukan perkara-perkara yang cakap. Perkara-perkara yang besar. Sekarang pertanyaan, buktikan apakah Anda dan saya orang beriman atau tidak. Bukti orang yang punya iman ada 2 hal. Yang pertama, perbuatannya sesuai firman Tuhan. Kita baca Yakobus pasalnya. Yakobus pasal 2 ayat 17 dan 18. Yakobus pasal 2 ayat 17 dan 18. Alkitab berkata seperti ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman
dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Artinya begini, orang yang punya iman akan dilihat dari perbuatan-perbuatannya sesuai dengan firman Tuhan. Ada pemahaman yang menurut saya salah yang beredar saat ini. Sekali selamat tetap selamat. Kalau perkataan ini apabila dilihat dari sisi teologi, maka bisa betul. Tetapi banyak orang salah memahami. Yang penting saya percaya Yesus, saya tidak ke gereja, saya berbuat jahat, saya berzina, saya mabok, saya kurang ajar, pasti saya mati, saya masuk surga. Ini pemahaman yang salah tentang sekali selamat tetap selamat. Sekali lagi, pemahaman yang salah ini bilang begini, sekali selamat tetap selamat adalah kalau saya lahir Kristen, saya dibaptis, saya disidi, walaupun saya tidak ke gereja, walaupun saya berbuat jahat, saya mabok, saya mencuri, saya berjudi, saya berzina, saya melakukan kejahatan, pasti saya mati masuk surga. Maka seringkali kita dengar, kalau di orang meninggal, biar pamabok kasihan, biar 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun tidak masuk gereja. Orang bilang sampai jumpa di Yerusalem baru. Pak Joni Lapulya bilang model. Pak, Bu, orang yang percaya, orang yang beriman itu dibuktikan dengan perbuatan-perbuatannya. Kalau dia percaya Yesus, maka dia setia beribadah. Amin. Kalau dia percaya Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan mau. Alkitab bilang jangan tinggalkan ibadah. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, buktikan bahwa Anda orang beriman melalui perbuatan-perbuatanmu. Amin. Melalui perbuatan-perbuatanmu dalam rumah tanggamu, dalam pergaulanmu, dalam keseharianmu. Buktikan bahwa anak-anak Tuhan. Buktikan bahwa saya ini orang beriman. Jangan sampai datang ke gereja, Alkitab dilap-lap baik-baik, dijepit begini, seperti wow luar biasa. Tapi ketika pulang, simpan di atas lemari, ditutup, disimpan, tidak dibaca-baca lagi. Setelah itu disuruh cari Mazmur 151, nggak karena cari setengah mati. Padahal Mazmur cuma 150. Buktikan melalui perbuatanmu bahwa Anda dan saya ini orang beriman. Jemaat Tuhan, saya percaya tahun ini jemaat Kepini Mondongan semakin menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Itu harapan saya. Karena ketika kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ada orang tua bilang, jangankan bau, jangankan mukanya ada di sorga, maksudnya di pintu sorga, baunya saja tidak kecil. Bahwa Anda dan saya punya iman. Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi malam saya sempat menyampaikan sebuah contoh tentang Yusuf. Yusuf adalah orang yang beriman. Dia mengalami masa sulit. Dia sempat ada di puncak kesuksesan. Ketika dia anak bungsu kedua, adiknya Benyamin, dia ke berapa itu? 11. Dia diangkat oleh papanya. Kalau papanya meninggal, maka Yusuf yang jadi pemimpin dalam keluarga. Dia jahitkan jubah maha indah. Tapi ternyata saudara-saudaranya tidak suka. Ketika saudaranya tidak suka, maka dia dijebak.
dia dijual, jadi budak. Tapi kalau dilihat, Yusuf tidak pernah bersungut-sungut. Sampai pada akhirnya dia diangkat oleh Tuhan menjadi Perdana Menteri. Orang kedua. Dan pada akhirnya saudara-saudaranya ketika masa kelaparan, mereka datang cari makan di Mesir. Dan Yusuflah yang jual makanan itu. Pertanyaannya, jika saudara ada di situ, saudara kemarin dibenci sama keluarga, saudara-saudara tidak suka dengan Anda. Ketika saudara sukses dan saudara-saudaramu datang berlutut di depanmu minta makan, bagaimana dengan saudara? Halo? Kurang ajar ini. Sama toki kepalanya. Dia yang bikin saya susah, dia yang bikin saya sulit. Tapi apa Yusuf bilang? Dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Dia orang yang beriman. Kenapa? Dia punya kesempatan untuk membalas. Tapi dia tidak balas. Malah dia mengasihi. Bapak, ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yusuf berbuat sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kasih. Yusuf mengasihi mereka. Mungkin tahun-tahun kemarin Anda disakiti. Mungkin tahun-tahun kemarin Anda dihindari, dibuat sedemikian rupa. Jangan membenci, tapi mari mengasihi. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Buktikan bahwa Anda orang beriman. Yang kedua, orang yang beriman adalah orang yang punya cara pandang yang berbeda dengan dunia ketika ada dalam masa sulit. Sekali lagi, orang yang beriman adalah orang yang punya cara pandang terhadap sebuah masalah yang berbeda dengan pandangan dunia. Contoh, Abraham. Kejadian pasal 13 ayat 10 dan sampai 12. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Bapak, ibu, saudara-saudara, Abraham dipanggil dari tanah Haran dan dibawa bertahun-tahun sampai di tanah Kanaan. Tapi di tanah Kanaan itu berbeda dengan lembah Yordan, yakni Sodom dan Gomora, daerah Mesir dan daerah Zoar. Di tanah Kanaan itu agak lebih gersang atau kurang subur daripada Sodom dan Gomora atau lembah Yordan. Secara manusia, kalau saya ada di posisi Abraham, saya akan bilang, Tuhan, kenapa bukan di sana, tapi di sini? Kau bilang tanah yang penuh susu dan madu, tapi di sana lebih bagus. Kenapa di sini?
bahwa di sana lebih bagus. Kanaan biasa-biasa saja. Akhirnya Lot memilih di sana. Saya melihatnya dari cara pandang Abraham. Abraham melihat tanah Kanaan adalah kehendak Tuhan. Maka dia menetap di tanah Kanaan. Walaupun dia tua, tapi dia tidak memilih lebih duluan. Dia suruh Lot memilih. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika saudara ada dalam posisi-posisi sulit, bisa jadi cara pandang kita terhadap kondisi sulit itu berubah. Tapi saya ingin tahun ini, kalau ada dalam posisi sulit, mari lihat kesulitan itu sebagai cara untuk membawa kita ke hal yang lebih luar biasa. Amin. Sekali lagi, cara pandang Abraham, walaupun tanah Kanaan berbeda dengan lembah Yordan, tapi karena dia ingin melihat bahwa walaupun di sini tidak lebih baik dari sana, tapi bersama Tuhan akan jadi lebih baik. Maka bisa jadi hari-hari ini Anda dalam kondisi sulit, kondisi yang tidak Anda harapkan, sementara orang lain seperti naik. Belajar dari Abraham, dia tidak lari ke yang lebih baik, dia tetap bertahan dengan mempercayai bahwa Tuhan mampu menolong dia dalam kondisi itu supaya dia semakin lebih baik. Terbukti ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, hancur sementara tanah Kanaan tempat Abraham tinggal tidak apa-apa. Bisa jadi orang yang seperti melejit naik bisa jatuh, tapi Anda yang masa sulit tadi akan semakin naik bersama dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan menjadi bagian kita. Mari rubah pola pikir kita, rubah cara pandang kita tentang masalah yang kita hadapi. Karena pasti ketika kita merubahnya sesuai dengan cara pandang Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara dan saya. Amin. Dua hal yang saya sampaikan, bukti dari orang yang beriman. Yang pertama, perbuatannya. Yang kedua, pikirannya atau cara pandangnya akan pasti berbeda. Jemaat Mandonga, mari buktikan imanmu dengan perbuatanmu. Jemaat Gabri Mandonga, mari buktikan imanmu dengan cara pandangmu tentang masalah, cara pandangmu tentang imanmu sendiri. Biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupanmu. Amin. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Mari sama-sama bangkit berdiri.